Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musan Sudi dengan NIM 19.33015. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Citra Mutiara Putri dengan NIM 19.33010. Yang kedua ada Maulana Yusuf Al-Farabi dengan NIM 19.33022. Yang ketiga ada Zakia Zain dengan NIM 19.33041. Dan yang terakhir ada Farah Mustika dengan NIM 19.33017. Di sini kami akan membahas materi tentang kalimat efektif. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki satu bahasan pokok. Unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkap gagasan penutur sehingga pendengar atau pembacanya dapat memahami gagasan yang dimaksud oleh penulis. Kalimat efektif itu kalimat yang disusun untuk mencapai informasi yang diinginkan oleh penulis untuk bacanya. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila proses penyampaian dan penerimaan kalimat berlangsung dengan jelas. Berikutnya ada pengembangan kalimat efektif. Untuk mengembangkan kalimat efektif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kiat pengembangan kalimat efektif dan syarat kalimat efektif. Kiat-kiat dalam pengembangan kalimat efektif sebagai berikut. 1. Kiat pengulangan. Kiat pengulangan berfungsi sebagai tempat menampilkan informasi penting dengan menampilkan ulang informasi itu baik dalam kalimat ataupun untaian kalimat. Kedua, kiat pengedepanan. Kiat ini berfungsi sebagai alat untuk menonjolkan informasi dengan menempatkan unsur yang akan ditonjolkan di dalam kalimat. Ketiga, ada kiat penjajaran. Kiat ini berfungsi sebagai unsur untuk menampilkan kalimat dalam posisi yang sejajar. Dan keempat, ada kiat pengaturan variasi kalimat. Kiat ini berfungsi untuk membuat kalimat bervariasi, baik variasi struktur maupun variasi sejenisnya. Adapun syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, koherensi. Koherensi adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas pada kalimat atau kelompok kata yang membentuk kata itu menjadi kalimat. 2. Ada kesatuan. Kalimat efektif harus memiliki unsur, subjek, predikat, dan bisa ditambahkan dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Ketiga, ada kehematan. Kehematan dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Keempat, ada keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran adalah bentuk kesamaan kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. Kelima, ada penekanan. Pada penekanan gagasan pokok atau misi yang ditekankan oleh pembicara dilakukan dengan memperlambat ucapan atau melirihkan suaranya. Keenam, ada kevariasian. Digunakan untuk menghindari keletihan dan kebosanan pembaca, maka diperlukan variasi di dalam teks tersebut. Karakteristik kalimat efektif. 1. Kesepadanan dan kesatuan gagasan supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 2. Hadirnya subjek dan predikat. 3. Tidak adanya subjek ganda. Jika ada lebih dari satu subjek, maka yang lain dihapus. 4. Tidak adanya kata hubung intrakalimat, khususnya pada kalimat tunggal. Hanya digunakan pada kalimat majemuk saja. 5. Kesejajaran. Jika bagian kalimat ada yang menggunakan kata kerja berimbuhan di, maka bagian yang lain harus menggunakan di juga. 6. Ketegasan. Penekanan pada ide pokok kalimat. 7. Kehematan. 8. Kelogisan. 9. Kecermatan.
Selanjutnya, perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Seperti yang kita ketahui, kalimat efektif adalah kalimat yang tidak banyak menggunakan kata dan kalimat, tetapi menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menggunakan kalimat yang panjang, rumit, dan sukar untuk dipahami, dan menggunakan bahasa yang bertele-tele sehingga membuang-buang waktu. Perbedaannya, kalimat efektif harus sepadan atau seimbang antara pikiran dan struktur bahasa. Ketegasan kalimat harus jelas kalimatnya dan logis. Dan kalimat tidak efektif, kalimatnya terdapat dua konjungsi yang memiliki dua klausa. Kalimatnya diawali dengan konjugasi, kalimatnya yang terkadang tidak logis, dan kalimatnya tidak sesuai EYD. Kesimpulan dari kalimat efektif yaitu, kalimat efektif ialah kalimat yang berfungsi mengungkapkan informasi secara jelas dan mudah dipahami, di mana unsur-unsurnya minimal terdapat subjek dan predikat. Dalam penulisan kalimat harus jelas dan memiliki variasi kalimat sehingga pembaca atau pendengar tidak merasa bosan. Kalimat efektif itu lebih jelas tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Dan dalam penggunaan kalimat efektif selalu memiliki struktur dan bentuk yang jelas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.